ada sepet, kemudian ada pola, sudah dipatahkan ampulnya. Kemudian kita membuat pola dulu. Membuat polanya adalah 8 cm dari epicondylus medialis humerus. Dibuka itu checklistnya, mana checklistnya? Ini bagian yang keras. Nih. Nih, bagian keras di bagian dalam namanya epicondylus medialis humerus. Ada? Ada. Kalau nggak ada, tidak tahu. Kemudian tambahin untuk membentuk kipas. Ini bentuknya segitiga. Bu, kenapa yang ini banyak? Karena zaman dulu itu ada 5 kapsul. 5 dan 6 kapsul. Kemudian setelah itu gunakan hand spoon. Kemudian masukkan lidokain. Berarti ada 2 cc. Setelah itu gunakan hand spoon kedua. Kalau nggak tahu berdiri, kalau nggak kelihatan. Kemudian setelah itu kita lakukan antiseptik menggunakan betadine dari daerah dalam keluar. Dalamnya mana, Bu? Titik ini. Tengah. Dari dalam dibawa keluar sampai titiknya kena semua. Paham? Saya ulangi lagi. Dari dalam keluar menggunakan antiseptik sampai titiknya kena semua. Sudah. Kemudian tutup menggunakan duk lubang. Oleh karena itu duk lubang sifatnya steril karena kita tidak tahu entah alat kita jatuh masih ada di sebelah. Kemudian baru lakukan anestesi. Anestesi yang pertama adalah di tempat insisi, titik yang pertama. Sebanyak 0,3 sampai 0,5 mili. Di situ dibaca di bawah jaringan. Ada nggak? Coba dibaca lengkap. Subdermal. Berarti IC apa SC? IC. Tanpa aspirasi ya. Dimasukkan. Aspirasi tidak? Tidak usah. Tidak. Berarti kalau 0,2 sampai 0, maksimal 0,5 mili. Berarti 0,2 sampai 0,5 maksimal adalah 5 baris. 5 garis. Dimasukkan. Sudah. Kemudian dilanjutkan ke tempat kapsul 1 dan 2. Masing-masing adalah 1 cc. Secara tebak-tebak buah manggis. Bukan tebak kata nih. 20 sampai 30 SC. Secara SC. Aspirasi tidak? Aspirasi. Buat sudut, masukkan sepanjang jarum ya. Kemudian diaspirasi, tidak ada darah. Masukkan seperti melakukan anestesi kalau mau epi. Dimasukkan sambil ditarik sebanyak 1 cc. Jarum jangan sampai keluar, arahkan ke tempat jarum yang kedua. Titik yang kedua. Sama aspirasi, tidak ada darah, masukkan sambil ditarik. Sudah.
Kemudian tunggu reaksinya 2-3 menit. Paket, Bu? Oke. Kemudian setelah efek anestesinya bekerja, maka dilakukan insisi selebar 0,2 atau 0,3 itu? 2, Bu. Kurang lebih 2 mm. 2 mm. Oh ya. Kurang lebih 2 mm. Dengan yang namanya scalpel. Tegak lurus. Dilihat di tempat titik yang pertama. Tegak lurus. Kira-kira sampai 2 mm. Gimana Bu? Gini. Sini loh, dekat Bu Ira, sini loh. Lakukan insisi 2 mm. Ya, kira-kira 2 mm. Dilebarkan. Sudah. Kemudian baru dilanjutkan dengan pemasangan KB implan. Ini biasanya ada sayapnya. Tapi karena sudah dipakai, jadi sayapnya patah. Nah, sayapnya untuk apa? Sayapnya itu sebagai penanda bahwa kalau kapsul 1 sudah masuk, untuk memasukkan kapsul 2 itu harus mematahkan sayapnya dulu. Jadi nggak terdorong begitu aja. Jadi ada tanda. Jadi waktu kapsul 1 sudah dikeluarkan, kemudian sudah terpasang, kan kita ngeluarkan ya. Mau masang itu kapsul keduanya itu enggak tiba-tiba masuk sendiri gitu loh. Jadi perlu kita kunci. Nah, berhubung sayapnya sudah tak ada, jadi yang penting saya ngasih gambarannya kalau harusnya ini ada sayap. Oke, dimasukkan ke tempat insisi tadi. Nggak kerasa, bukan sudah di anestesi. Iya. Enak. Kemudian arahkan ke kapsul yang pertama. Sudah. Kemudian didorong. Sama, implan sama IUD sama. Namanya tekniknya withdrawal. Oke, saya ulangi dulu. Nanti biar kalian nggak salah. Saya ulangi, mohon maaf. Di tempat insisi dimasukkan sampai tanda hitam yang pertama. Di sini ada tanda hitam 2. Ya. Dimasukkan di tempat insisi sampai tanda hitam yang pertama. Sudah masuk, secara tegak lurus dulu. Kemudian baru diarahkan ke tempat kapsul yang pertama. Dimasukkan sampai tanda hitam yang kedua. Tanda hitam yang kedua. Kemudian lakukan pemasangan dengan teknik withdrawal. Tangan kiri menahan kapsul. Kemudian didorong. Ini ada kapsulnya, sudah kelihatan? Iya, Ibu. Tahan kapsulnya. Yang ini narik. Nah, ini yang bikin kontrol tuh, kelihatan ya. Jadi kalau ada sayapnya, kapsul kedua tidak akan terdorong gitu. Kemudian sudah diluruskan teknik withdrawal, sudah pas posisinya, baru arahkan ke yang kedua.
Diarahkan ke yang kedua, dipatahkan sayapnya supaya kapsul kedua bisa masuk. Kemudian didorong dulu sampai kelihatan ujung kapsul, tahan, dan lakukan teknik withdrawal. Oke, jangan dikeluarkan dulu semuanya. Maksudnya alatnya jangan dikeluarkan sambil kalian memastikan posisi kapsulnya sudah terpasang dengan sempurna. Sempurnanya tuh gimana, Bu? Ya bentuk segitiga karena kapsulnya ada dua. Dan ujung kapsul yang di bawah saling bertemu. Ketika sudah pasti posisinya baru dikeluarkan. Sudah, karena ada bekas darah, biasanya kita lakukan dep. Setelah selesai, baru dilepas. Kemudian, nah salah kan? Tadi sudah kebuka ya? Iya. Kemudian karena posisinya adalah seperti ini tadi Bu Ira, insisinya, berarti antisepsinya begini. Kebalikannya ya. Kalau insisinya begini berarti kebalikannya. Kemudian di plaster dan dilanjutkan dengan perban. Posisi membalut bukan seperti ini, tapi gini. Sama kalau kemarin kamu KDPK merawat luka. Iya, Ibu. Teruskan. Dan seterusnya. Ibu, ini pemasangannya sudah selesai. Ibu jangan pulang dulu. Tunggu dulu selama 5 menit.